Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gies Bunga Pratiwi siap menemani kamu dalam waktu 10 menit ke depan dalam acara Bincang Santai. Nah, di sini kalian bisa mendengarkan sambil makan ataupun sambil melakukan aktivitas lainnya. Diharapkan informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kalian juga dilancarkan dalam segala urusannya. Oke nih, sebelum kita ke bahasan yang inti, kita mau ngomongin soal mitos, terutama mitos mengenai suatu wilayah. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri merupakan wilayah yang masih kental dengan berbagai hal mistis. Masih ingat kan sama film KKN di Desa Penari yang menjadi perbincangan hangat di berbagai media sosial. Bahkan dalam tweetnya itu sudah banyak yang baca dan juga sempat terkenal pada tahun 2019. Di mana dari deskripsi di atas itu secara tidak langsung telah memberikan gambaran bahwa adat dan budaya dari nenek moyang sebelumnya itu masih dipercayai oleh masyarakat. Bukti lainnya lagi bisa dilihat dari keseharian masyarakat yang masih percaya terhadap mitos yang beredar. Sebagai contoh nih, pernah gak kalian ngedengar mitos kayak jangan diem di depan pintu nanti sisa jodoh, ataupun mitos-mitos lainnya yang beredar di masyarakat? Nah, biasanya mitos-mitos tersebut itu selalu dikatakan oleh orang tua kita. Dan sebagian dari mitos tersebut itu ada yang merupakan sebuah teguran agar masyarakat itu nurut. Contohnya nih kayak, pernah gak dengar mitos kayak kita tuh gak boleh pakai baju warna hijau ketika lagi di pantai soalnya nanti diambil sama Nyi Roro Kidul. Nah, itu sebenarnya mitos itu bertujuan supaya kalau misalnya kita pakai baju warna hijau itu nanti apabila ada hal yang tidak mengenakan seperti kayak tenggelam itu, jadi tim SAR itu takutnya nanti gak bisa melihat kita gitu. Jadi kayak takutnya nanti gak kelihatan gitu. Kemunculan berbagai mitos di Indonesia ini juga menjadi suatu hal yang menarik karena dari mitos tersebut juga melahirkan sebuah kebudayaan. Contohnya dari lagu, lalu juga ada tarian dan juga kesenian lainnya. By the way nih, saya mau membawakan sebuah mitos yang ada di salah satu kota yang saya tinggal untuk saat ini itu, yaitu mitos di kota Jember. Nah, ada mitos di Jember itu terkait tentang Sungai Bedadung. Nah, kalian ada yang tahu gak? Jadi ada sebuah mitos di Sungai Bedadung itu, di mana mitosnya itu kalau misalnya kita mandi di Sungai Bedadung itu katanya ada yang bilang tuh kita bakal dapat jodoh orang Jember. Nah, ada yang bilang lagi itu kita bakal dapat tinggal di Jember gitu, kayak menjadi sesuatu kota yang bakal selalu dikenang. Nah, jadi mitos ini tuh di sebagian masyarakat itu beredar dengan berbagai pendapatnya yang berbeda gitu. Jadi berdasarkan dari pendapat masyarakat itu ada yang mengatakan jodoh orang Jember lah, ada yang mengatakan bakal tinggal di Jember atau enggak bakal balik lagi ke Jember gitu. Ini menjadi suatu fenomena yang menarik ya, karena kenapa setiap masyarakat itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan juga kayak mitosnya itu punya pendapatnya, bukan pendapat sih, lebih kepada jadi menurut si A ini kayak gini, jadi menurut si B begini, dan menurut si C begini. Kemudian Sungai Bedadung ini juga sebenarnya merupakan sebuah sungai yang berada di kota Jember. Terus dalam penggunaannya ini sebagai salah satu sumber dari penghidupan bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat sepanjang sungai di kota Jember. Bahkan jika berbicara tentang masa lampau, masyarakat Jember di dulu itu menggunakan Sungai Bedadung ini untuk mandi ataupun untuk melakukan aktivitas lainnya. Makanya dulu itu kayak kenapa ada mitos tersebut barangkali karena banyaknya masyarakat Jember ataupun masyarakat luar Jember yang pada saat itu kebetulan tinggal di Jember itu melakukan aktivitasnya di Sungai Bedadung. Sebelumnya saya pernah wawancara kepada salah satu narasumber di mana beliau ini pernah maksudnya beliau ini sudah tinggal lama di kota Jember.
yaitu berada di daerah aliran sungai Bedadung. Beliau mengatakan bahwa mitos tersebut memang ada, ada benar gitu. Jadi kayak konon jika masyarakat ada yang mandi di sana, itu konon mengatakan bahwa nanti akan mendapatkan jodoh orang Jember, ataupun ada yang mengatakan lagi itu bakal tinggal di Jember atau bakal kembali lagi ke Jember. Namun dalam urusan percaya atau tidak percayanya ini, menurut narasumber saya itu beliau mengatakan saya kurang tahu ya. Jadi kalau berbicara asal usulnya dari mana itu sebagian itu menjawab, ataupun dari salah satu narasumber saya ini berkata kurang tahu ya asal usulnya dari mana, ataupun apa yang menyebabkan hingga munculnya sebuah mitos tersebut. Tetapi jika melihat dari sumber internet ini mengatakan ada kaitannya dengan asal usul kota Jember itu sendiri. Akan tetapi sumber yang mengatakan hal tersebut itu belum ada bukti secara konkret, jadi masih masih dalam perlu pengkajian lebih mendalam. Tetapi bukan berarti mitos tersebut itu tidak hilang begitu saja. Malah ketika orang yang tidak percaya pun tetap aja mitos itu tuh terus berkembang, maksudnya terus secara turun-temurun itu diberikan kepada anak cucu mereka. Jika melihat dari seseorang yang pernah mengalami atau tidak sih, kita bisa lihat ya dalam sumber internet ini ada salah satu dari ibundanya Ahmad Dhani itu Joyce Kohler ini mempunyai kesan mempunyai kesan yang baik ketika tinggal di Jember, di mana beliau ini pernah mandi di Sungai Bedadung pada waktu air pump sempat mati seminggu, dan dia dan adik-adiknya ini sempat mandi di Sungai Bedadung. Nah, pada saat itu Sungai Bedadung itu masih jernih ya jika melihat dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dari beberapa masyarakat Jember pun mengatakan bahwa Sungai Bedadung itu bahkan menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Dari situlah yang kemudian Joyce ini meskipun sudah lama tinggal di Jakarta, tetapi tidak bisa melupakan dan masih sering pergi ke Jember untuk menengok teman-teman sekolahnya. Jadi dari pemaparan tersebut itu dapat melihat bahwa bahwa kayak seakan mitos tersebut bekerja. Entah faktornya apa, mungkin jika kita lihat dari secara logika bisa jadi kan karena lingkungannya sangat bagus, ataupun apa yang dapat faktor lainnya. Tetapi kalau melihat dari mitos ini tuh seolah kayak kita emang terhipnotis untuk tinggal di Jember ataupun untuk kembali lagi ke kota tersebut. Barangkali Jember juga merupakan salah satu istimewa bagi sebagian masyarakat yang pernah tinggal di sana. Jadi makanya mereka yang pada akhirnya ini kembali lagi ke kota Jember ataupun menemukan jodohnya di Jember. Itu seharusnya kita juga kalau misalnya pergi berkunjung ke suatu kota atau pernah menetap di sana, juga pasti kita akan balik lagi dan juga akan menganggap kota tersebut sebagai kota yang paling berkesan ataupun mempunyai kisahnya sendiri. Jadi kalau misalnya saya kaitkan lagi dengan mitos yang beredar di lingkungan masyarakat sih, itu perspektif kita ya. Jadi mau percaya atau tidak terhadap mitosnya sih itu tergantung dari diri kita sendiri. Karena mungkin bagi mereka yang percaya bisa jadi kayak mereka kayak merasa ada sugesti, wah ini mitosnya bekerja berarti. Namun bagi mereka yang tidak percaya mungkin ini hanya kebetulan atau ya udah paling jadi emang udah takdirnya di sana. Jadi mempercayai sebuah mitos itu sebenarnya itu lebih kepada perspektif kita sendiri. Maksudnya kita gak bisa memaksa kehendak orang lain juga. Itu saja sih pesan dari saya. Dan juga terima kasih kepada audiens yang sudah mendengarkan podcast dari saya. Saya izin pamit undur diri dan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dadah.